Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, salam hangat dari Telkom Regional 4 Kalimantan. Boleh ditunjuk yang samping yang sudah join bersama dengan Zoom, Binro boleh kami dengar suaranya. Shalom Bapak Ibu. Siaran tapi kelihatannya kayak double suaranya gitu loh. Oke. Oke, Shalom. Kembali kami menyapa Bapak Ibu, Saudara seiman yang hadir dalam Binroh pada siang hari ini. Shalom, selamat datang, selamat mempersiapkan diri untuk beribadah Jumat kita bersama-sama. Apakah suaranya sudah terdengar? Sudah Mbak, tapi masih kayak double kayak gitu, kayak masih mantul. Siap, terima kasih banyak Pak Daud. Kami sesuaikan dulu supaya nyaman sepanjang ibadah. Suaranya masih terdengar. Terima kasih banyak. Halo, tes 1 2. Kali ini apa suaranya masih terdengar double Bapak Ibu? Masih Clear. Tapi apakah sudah terdengar jelas? Tidak ada gaung atau gema lagi? Sudah terdengar jelas Bapak Ibu? Boleh? Silahkan. Oke, sudah terdengar. Terima kasih banyak. Suaranya sudah terdengar. Supaya ibadah kita nanti bisa nyaman, kita sama-sama bisa bersekutu memuji nama Tuhan. Sambil menunggu rekan-rekan dari seluruh Indonesia yang akan bergabung dalam ibadah Binroh Kristiani Telkom Group pada siang hari ini. Kami mau mengucapkan terima kasih dan selamat datang untuk kehadiran Pak Gede Pak GW. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir mewakili SL dan Telkom Group. Kemudian juga ada dari yang kita kasihi bersama. Mungkin nanti di Zoom juga ada, tapi hadir di sini fisik bersama dengan kita. Barat. Terima kasih dari pensiunan, tapi wajahnya sama mudanya ya. Puji Tuhan, berarti kalau anak Tuhan nggak peduli masih aktif atau tidak aktif, wajahnya tetap muda di dalam Tuhan. Bapak Pendeta Samuel juga sudah hadir bersama dengan kita. Terima kasih banyak kehadiran Bapak Pendeta. Dan kita semua yang hadir pada hari ini, terima kasih banyak. Tadi saya minta tolong juga kalau boleh melihat, saya mau nyapa satu-satu juga yang mungkin sudah hadir sambil menunggu rekan-rekan yang sedang bergabung. Ada Binroh Balikpapan untuk kita. Ada Bu Humi. Selamat siang Bu Humi. siang juga Parto. Selamat siang.
Kemudian ada siapa tuh? Ada siapa Kak tuh? Ada Kak Megarina. Megarina. Kak Mana? Oh, Mana? itu. Oh itu. Oh iya Oh iya 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 betul betul betul. betul betul. Kan suka Kan gitu. suka gitu. Dari Batam juga sudah hadir. Tadi ada Tadi ada Pak Pak Daud Daud juga yang sudah bantu kita untuk cek suaranya sudah aman. Dari Dari PINS PINS juga sudah hadir, Pak Martin ya? Dari Dari regional regional 2 juga sudah hadir. hadir. Sambil kita menunggu rekan-rekan yang lainnya sehingga kita bisa ibadah bersama pada hari ini. Kami dari Telkom Regional 4 Kalimantan bersuka cita sekali menjadi host ibadah binroh pada hari ini. Semoga bisa menjadi sukacita, menjadi berkat buat kita semua dan kemuliaan buat nama Tuhan tentunya. Tes 1 2. Nggak ada like kan ini? Coba tes. Nggak ada like kan ini? Iya. Masih double suaranya, Mas? Shalom. Tes 1 2. Ya, sudah aman. Selamat datang. Silahkan. Oh, senang sekali. Selamat datang buat rekan-rekan yang baru bergabung. Terima kasih sudah join di ibadah Jumat kita pada hari ini. Suaranya masih ada kendala, Mas Ambi? Sudah? Oke. Shalom teman-teman Binro Balikpapan. Shalom. Pak Amping, apa kabar? Oh, Pak Richard. Shalom, Pak. Ini di ruangan mana nih? Suaranya terdengar jelas di sana, Pak Richard? Jelas 86. Wah, 86. Sudah jelas kalau sudah 86. Siap, selamat datang. Ini Bang Jove juga udah bergabung. Siapa aja di sana yang offline? Yang offline banyak. Boleh, Ada Mas Samping, ada Mas Samping, ada Mas Samping. Mas Samping. Ada Pak Gewe juga hadir sama kita di sini, ada Bang Haris juga, Pak Pendeta Bang juga Haris sudah ada? hadir. Ada Bang Haris. Bang Haris Huta Barat? Huta Barat, betul. Wah, Horas. Bang Haris Huta Barat. Horas Ya, katanya. Mana Bang Haris? Iya, di Zoom. Nah, di Zoom. Oh. Ayo, silakan masuk. Bang Jove, selamat siang. Selamat siang. Oke, shalom. Salam semuanya. Dengar suara kami dari Kalimantan dengan jelas di sana, Bang? Ya, logonya harus ada bisanya Puji ya Tuhan. teman-teman. Ada logo bisanya. Dan antara bisa sama Binro. Ya, Bang Jove tolong diingetin lah ya. Oh iya, sorry lupa kemarin. Maaf. Ya. Ya, next time Bang, sorry. Bang Ardian mana Bang Ardian? Oh, the man behind the gun. Nggak boleh muncul justru. Oh iya. Oh gitu, jadi itu ya. Siapa, Mas? Oh, kami boleh minta izin untuk bisa allow share screen? Kami agak terkendala untuk share screen. Untuk hostnya mungkin kami boleh dibantu. Oke, sebentar. Terima kasih. Jadikan co-host aja itu apa? Oh, betul, Jadi- boleh dijadikan co-host juga boleh. Ya. Shalom buat Bapak Ibu yang baru bergabung. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Kita sama-sama mau menyiapkan hati kita. Hari ini kita kembali beribadah Jumat Telkom Group. Kami sebagai host hari ini bersyukur kepada Tuhan, Telkom Regional 4 Kalimantan diberikan kesempatan untuk kembali menjadi host di ibadah Binroh Kristiani Telkom Group pada hari ini. Tema ibadah kita pada hari ini, daya juang untuk menjadi pemenang.
Ini bulan Agustus udah ngomongin daya juang, jadi pemenang kita banget nih. Udah masuk half 2 soalnya. Perlu di recharge lagi. Jadi bukan kebetulan rasanya kalau saat ini kita ikut atau join di ibadah kita pada hari ini, pasti ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan melalui ibadah kita pada hari ini. Jadi sambil menunggu rekan-rekan yang lain, kita juga boleh menenangkan diri dulu untuk merasakan hadirat Tuhan, sehingga ibadah kita ke depan bisa kembali menjadi apa ya, kekuatan yang baru buat kita semua. Salam Bang Haris, Bang Erwin. Ya, Bang Erwin. Luar biasa nih senior-senior Borneo nih. Great Borneo itu ya, tipenya ya. Wih, mantap. Di sana berapa orang, Kak? Di sini sudah penuh ruangannya. Oh, ada 50, kalau mengenai 50 kurang. Boleh, ada boleh. 5.000 orang laki-laki berarti ya. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan Belum anak-anak, betul termasuk Bang. perempuan dan anak. Alkitabiah banget emang. Banyak, hari ini puji Tuhan banyak yang bergabung. Ya. Waduh, mantap. Puji Yes. Tuhan. Yang dari itu ada nggak? Yang dari Ketapang harusnya diundang juga kali ya, yang tapi Zoom maksud saya. Zoom, iya, via online. Betul. Diana ada tuh satu tuh si siapa namanya ya? Lupa aku. Oke. Bang Jove izin, ini kita sudah bisa mulai atau kita Boleh, tunggu boleh. sebentar Silakan, lagi? silakan. Oh, sudah bisa mulai. Oke, Kan baik. di sana Wita ya, jadi harus Betul. jam istirahat. Oke. Silakan, Kak. Terima kasih banyak. Shalom Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini. Shalom. Sukacita Bang sekali, Samuel. Riris Yunita. Saya akan memandu acara kita pada hari ini. Tapi karena ini bukan rapat, karena ini bukan acara-acara kantoran, ini adalah acara di mana kita akan bertemu dengan Tuhan. Rasanya akan sangat indah kalau kita masing-masing memiliki waktu teduh untuk meminta hikmat daripada Roh Kudus, sehingga dalam menjalani acara hari ini, kita memiliki damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk bersaat teduh. Berdoa pribadi lepas pribadi kami persilahkan. Terima kasih. Sungguh sukacita yang luar biasa kembali saya menyampaikan dari Regional 4 Kalimantan. Kami diberikan kepercayaan untuk melayani pada hari ini di ibadah Binroh Kristiani Telkom Group. Adapun tema kita adalah daya juang untuk menjadi pemenang. Jadi memang hari ini kita sama-sama mau masuk lagi ke dalam pit stop untuk diperlengkapi oleh Tuhan untuk kembali memiliki daya juang untuk bisa menjadi pemenang. In moment like this, dalam momen-momen seperti ini, kita bisa merasakan kembali hadirat Tuhan, kerinduan kita, bukan cuma kita, tapi Tuhan juga boleh melihat kembali bahwa kita memiliki kerinduan yang sama untuk bersekutu bersama rekan seiman, puji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bernyanyi lagu In Moment Like This sebagai bentuk kerinduan kita kepada Tuhan yang sudah menyediakan begitu banyak hal baik dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian kita sampaikan kerinduan kita kepada Tuhan. In moment like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord.
I sing out a song, I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands, I lift up my hands to the Lord. Kita sampaikan kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan. I love you, We love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Singing, I love you, Lord. I love you. Nah, itu kata-kata yang 3 kata ya, yang sudah jarang kita dengar gitu ya, I love you gitu. Rasanya lebih powerful ketika kita menyadari bahwa kita dicintai oleh Tuhan kita, dan kita pun mengasihi Tuhan kita. Yang nggak pernah kita lihat, tapi bisa kita lihat melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi sebelum kita maju ke acara selanjutnya, kita boleh salam kanan kiri kita yuk. Bilang, nggak usah I love you ya, takut juga. Tapi aku mengasihimu. Bapak Ibu yang ada di Zoom juga boleh kalau ada kanan kirinya atau sama-sama buka audionya untuk bilang aku mengasihimu dan Tuhan mengasihi kita. Rasanya itu akan menjadi kekuatan buat kita ya. Setiap kita pasti bawa baggage, bawa koper kita masing-masing gitu untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan bahkan pada hari ini. Tapi mengetahui bahwa kita dicintai dan kita masih memiliki kasih untuk mencintai, rasanya itu akan menjadi kekuatan buat kita. Dan yang paling pasti, Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Allah yang bukan hanya sudah mati, tapi bangkit, naik ke surga. Karena kalau itu semua tidak benar, sia-sia pengenalan kita akan Tuhan. Tapi itu semua sudah Tuhan kerjakan. Keselamatan, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang besar. Dan Kau besar, tidak ada Allah lain yang seperti Tuhan. Kita punya daya juang untuk menjadi pemenang. Kita bersama-sama angkat pujian sebab Kau besar. Kami mengundang juga Bapak Ibu yang online yang mengikuti secara daring, kita bernyanyi bersama-sama. Sebab Kau besar. Kita naikkan pengakuan kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang besar. Kita berikan kemuliaan dan hormat hanya untuk nama Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau ajaib, tiada seperti Engkau,
yang seperti Allah kita sebagai anak-anaknya pun pasti tampil berbeda. Tidak ada yang seperti anak-anak Allah. Kita mau berdoa Bapak Ibu. Tadi sudah berdoa pribadi lepas pribadi, sekarang mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kekuatan yang baru Bapak, sungguh bukan suatu kebetulan, bahkan pada hari ini di tengah seluruh kesibukan yang kami miliki Bapak, Tuhan kembali memanggil kami, dan kami mau memberikan hati kami Tuhan untuk datang, duduk, bersekutu dengan rekan-rekan seiman. Bukan hanya di Kalimantan Bapak, di seluruh Indonesia. Yang hadir maupun belum bisa hadir, kami masih sangat bersuka cita bahkan di Telkom Group ini Tuhan memberikan wadah yang sangat indah bagi kami, anak-anak Tuhan, untuk bisa berkumpul, bersekutu, saling menguatkan untuk menjadi pemenang Bapak. Menjalankan Tuhan selalu ada tantangan yang kami hadapi. Kami butuh kembali untuk diisi Bapak sehingga kami memiliki kembali daya juang. Kami boleh kembali berjuang, bahkan berjuang dengan salib yang kami miliki masing-masing Bapak. Bagian kami bukan untuk menjadi yang lebih baik dibandingkan yang lain. Bagian kami adalah menjadi setia. Sampai pada waktunya Tuhan mengatakan bahwa kami adalah pemenang-pemenang di dalam Kristus. Ibadah ini mau kami buka Bapak. Kami mau serahkan setiap pelayan yang melayani, mau menyerah, yang mau memberikan diri untuk menerima Tuhan pada hari ini. Dimanapun kami berada, kami mau serahkan dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dipermuliakan nama-Mu Tuhan, bahkan melalui ibadah kami pada siang hari ini. Amin. Kembali saya mau menyapa lagi, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, terima kasih atas kehadirannya. Sudah hadir pada hari ini bergabung bersama dengan kita. Kemudian Bapak Ibu yang hadir juga secara daring, secara online, terima kasih atas kehadirannya. Sukacita sekali, salam hangat dari kami di Regional 4 Kalimantan. Dan kita mari memuji Tuhan pada hari ini. Saya mau tanya, yang datang ke sini pada hari ini, boleh ada yang di ruangan ini maupun online ya, ada yang disuruh sama atasannya gitu, ada nggak ya? Atau diingetin sama rekannya? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, siapa yang ngingetin Bang? Terima kasih banyak Pak Sri ya sudah mengingatkan. Tapi apapun itu alasannya, ketika kita ini sudah bersekutu pada hari ini bukan suatu kebetulan. Bahkan untuk ibadah kita pada hari ini, bahkan kalau mau mundur ke belakang, kita masuk dan menjadi bagian dari keluarga besar. Ataupun yang belum bergabung tapi saat ini beririsan dengan Telkom Group, itu semua sudah dijadikan oleh Tuhan, dan untuk itu pun kita harus bersuka cita. Karena Tuhan bekerja di balik itu semua. Sama-sama kita mau naikkan pujian bersuka di dalam Tuhan sebagai wujud sukacita kita bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kita. Semua diatur sangat baik oleh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita sampaikan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan. Mari kita bersuka cita. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah.
ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan. Mari sambil bernyanyi kita berikan sukacitanya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang bersuka. Bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Jadi sekarang bersukacitanya ya. Yang kemarin udah lewat, yang nanti belum tahu, tapi sekarang Tuhan bilang kita bersukacita. Ada amin? Sukacita yang lebih besar adalah kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel. Mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman? Bapak Pendeta Samuel, kami persilahkan. Oke, mari Bapak Ibu kita berdoa untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kami, sehingga siang hari ini kami boleh ada berkumpul tempat ini, bahkan kami sudah memuji-muji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan dengan pujian kami, biarlah pujian ini menjadi pengakuan kami bahwa tidak ada Allah lain yang lebih hebat, yang lebih dahsyat, selain Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk berkumpul, memuji muliakan nama-Mu di tempat ini. Dan saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bila Tuhan memakai setiap kami yang ada tempat ini, sehingga setiap kami tempat ini boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Setiap firman yang kami terima, dengar, itu boleh kami teruskan kepada orang lain, supaya melalui kehidupan kami, banyak orang lain boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu, agar sejauh hamba berbicara, sejauh itu pula hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi maksud dan isi hati Tuhan bagi kami semua di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan boleh bersama-sama Bapak dan Ibu karyawan PT Telkom Indonesia di tempat ini, baik yang ada di on-site di tempat ini secara langsung maupun Bapak Ibu yang ada di layar Zoom. Ya, saya bersyukur untuk kesempatan ini. Ini merupakan kedua kali saya dipercayakan dari pengurus Bakor Kris yang ada di PT Telkom untuk melayani firman Tuhan, dan ternyata kali yang kedua ini sifatnya nasional ya. Saya juga agak kaget sebenarnya. Wah, ini langsung nasional ini. Saya pikir ada 1, 2, 3 kali baru yang mungkin keempat. Ternyata langsung kedua sudah langsung nasional ya Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya bersyukur berarti ada maksud dan rencana Tuhan untuk setiap kita, baik yang ada di Balikpapan, Kalimantan Timur, maupun Bapak Ibu yang berada di luar Kalimantan Timur di wilayah yang lainnya. Nah, tema yang diberikan kepada kita dalam bulan ini adalah daya juang menjadi pemenang. Ya, kalau kita melihat dalam dunia kerja kita yang ada di tempat ini, ya, di dalam PT Telkom Indonesia, memang kita melihat ada sebuah perubahan yang begitu cepat terjadi, dan kita harus berusaha untuk menyesuaikan langkah kita. Dan itulah yang saya lihat di PT Telkom Indonesia. Perubahan yang terjadi itu membuat perusahaan ini juga harus berbenah dan harus menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Bahkan di sini juga
sangat kompetitif ya. Kalau berbicara tentang telekomunikasi itu sekarang luar biasa ya, bukan hanya dari dalam negeri tapi dari luar negeri juga berlomba-lomba untuk memajukan produk telekomunikasi yang ada. Dan tantangan dari PT Telkom juga adalah harus bisa berkompetisi. Dan juga yang berikutnya adalah memunculkan inovasi-inovasi baru. Ya, jadi ini semua Bapak Ibu kalau kita lihat itu merupakan bagian dari daya juang yang dilakukan oleh perusahaan ini supaya perusahaan ini tetap bisa tampil terdepan dan menjadi pemenang. Ya, jadi kalau kita lihat daya juang itu dalam situasi sekarang itu bukan lagi sebuah pilihan, tetapi itu adalah sebuah kebutuhan yang harus dan mau tidak mau itu harus diambil sebuah keputusan sebagai sebuah keputusan. Jadi dengan demikian maka perusahaan ini kalau saya lihat ya bisa tetap eksis ya, tetap berdiri teguh di tengah mungkin gempuran-gempuran dari perusahaan lain yang juga ingin memajukan telekomunikasi di negara ini. Ya tentu itu tidak mudah. Maka saya melihat ada beberapa hal yang mungkin PT Telkom lakukan ya sebagai bentuk daya juang untuk mempertahankan eksistensinya. Ya, salah satunya adalah transformasi digital secara agresif. Ya, itu bisa kita lihat dari adanya Telkom Group Digital Ecosystem. Ya, dan juga penggabungan ya, kalau mohon maaf kalau saya salah, penggabungan dari IndiHome ya dengan Telkomsel sebagai untuk memperkuat layanan konvergensi dari broadband dan mobile. Nah, ini semua merupakan daya juang tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya kita tetap menjadi pemenang. Ya. Tetapi berbicara tentang daya juang, Bapak Ibu, itu bukan hanya di lingkungan perusahaan, tapi itu juga harus ada di sektor-sektor lain dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam rumah tangga, ya. Itu juga daya juang supaya kita bisa tetap menjadi pemenang di bidang masing-masing. Nah, mari kita lihat pada siang hari ini sebagai ayat menuntun kita untuk memahami maksud dan tujuan dari tema ini lebih jauh. Kita lihat bersama-sama di slide berikutnya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, kita baca di situ bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sedikit tentang ayat ini adalah sebuah tulisan yang disampaikan Paulus kepada anak rohaninya, Timotius. Dan tulisan ini juga boleh dikatakan merupakan tulisan terakhir yang disampaikan Paulus kepada Timotius. Mengingat masa hidup Paulus sudah tidak lama lagi. Kalau kita baca dalam ayat 6, yaitu dikatakan, ya seakan-akan Paulus menandakan bahwa dia sebentar lagi akan selesai dalam perjuangannya di dunia ini. Sehingga dia menegaskan kepada Timotius sebagai anak rohaninya, melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Paulus. Nah, di sini ada 3 hal yang Paulus tekankan. Yang pertama itu adalah telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, jadi di sini menunjukkan kepada kita bahwa setelah berjalan pertandingan itu dengan benar dan benar, ya, mengakhiri berarti dia mengakhiri benar-benar menyelesaikan. Nah, makanya ada kadang-kala orang bilang bukan yang penting itu bukan bagaimana kamu memulai, tetapi bagaimana kamu mengakhirinya. Ya, kadang-kala orang memulainya dengan start yang baik, tapi akhirnya dengan kurang baik. Ya, tapi yang bagi Paulus yang terpenting itu adalah bagaimana kamu mengakhiri pertandingan. Pertandingan yang dimaksud di sini adalah Bapak Ibu berbicara yang maksud Paulus dari pertandingannya adalah pertandingan iman dan pelayanan Injil Kristus yang dilakukannya ya. Jadi supaya kita memahami bahwa pertandingan apa sih yang dilakukan oleh Paulus, itu pertandingan iman dan juga pelayanannya dalam memberitakan Injil Kristus. Jadi Paulus pertama mengakhiri pertandingannya dengan baik. Dan yang kedua, di situ dia dikatakan mencapai garis akhir. Ya, berarti benar-benar sampai di finish line. Artinya di sini Paulus tidak tugasnya selesai. Jadi memang mencapai garis akhir ini harus menjadi tujuan kita bersama. Itulah yang namanya daya juang sejati, bahwa harus mencapai garis akhir. Apa yang kita sudah mulai, jangan berhenti di tengah jalan. Apalagi dalam perjalanan iman kita. Harus mencapai garis akhir yang Tuhan sudah tentukan. Dan yang ketiga di sini Bapak Ibu, kita lihat dia iman. Nah, itu juga penting bagi kita semua. Ya.
bahwa sepanjang hidupnya harus tetap setia kepada Injil Kristus. Walaupun kita tahu dalam perjalanan pelayanan Paulus itu sangat banyak sekali tantangan, ujian, cobaan, ya, dia mengalami aniaya, dia mengalami penderitaan berkali-kali, bahkan hampir nyawanya hilang karena penderitaan yang harus dihadapi. Bahkan juga dia banyak mengalami penolakan-penolakan. Tetapi Paulus tidak pernah sekalipun membuat imannya menjadi kendor, apalagi menjadi gugur. Nah, ini juga menjadi sebuah nasihat bagi kita semua. Bagaimana kita dalam menjalani pertandingan iman kita selama kita ada di bumi itu juga kita harus bisa memeliharanya, ya, bahkan memastikan bahwa iman kita sampai dengan akhir itu terpelihara dengan baik. Ya, jadi 3 hal ini Bapak Ibu ini menunjukkan sebuah daya juang dari Paulus, dan itulah yang kemudian menjadikan Paulus ini sebagai seorang pemenang. Nah, apakah daya juang kita sudah seperti daya juang yang ditunjukkan oleh Paulus? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita jawab dalam diri kita masing-masing. Nah, mari kita lihat selanjutnya, bagaimana agar daya juang kita menjadikan kita pemenang. Ya, yang pertama Bapak Ibu, kita lihat agar daya juang kita menjadikan kita pemenang. Yang pertama, pasti kita harus memiliki iman yang hidup. Ya, saya ambil ayatnya di dalam Markus 9 ayat 23. Di situ jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sedikit tentang ayat ini. Ayat ini terjadi ketika Yesus berjumpa dengan seorang bapa, di mana anak daripada bapak ini mengalami kerasukan, ya, dalam bentuk sakit yang tidak pernah sembuh, ayan dan sebagainya. Dan sewaktu-waktu iblis datang dan mengganggu hidupnya dan dia bisa merusak dirinya sendiri. Sebelum bertemu dengan Yesus, bapak ini sudah berjumpa dengan Yesus dan dengan harapan bahwa ini muridnya Yesus nih, pasti dong bisa ya untuk sembuhkan. Tapi ternyata apa yang terjadi bahwa murid Yesus tidak bisa menyembuhkan anak ini. Di situ bapak ini tentu pasti secara manusia pasti ada rasa kecewa, ada rasa putus asa, wah kemana lagi? Ini udah murid Yesus nih, ceritanya udah murid Yesus, ya. Tapi ternyata nggak mendapatkan juga pertolongan itu. Nah, sehingga ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia masih membawa rasa putus asa. Dia masih membawa rasa kecewa itu. Karena dia berpikir, paling sama juga gitu. Makanya di ayat sebelumnya dia bilang, ya, kalau engkau dapat, kami yang tidak mampu ini. Nah, di situ Yesus menjawab balik, katamu jika engkau dapat. Nah, dari sini Bapak Ibu, Yesus berusaha untuk mengcounter balik ya apa yang menjadi keraguan daripada bapak ini. Ya, makanya di sini Yesus berusaha untuk membawa bapak ini daripada sebuah keraguan-raguan menuju sebuah kepercayaan. Nah, kepercayaan itu harus didasarkan pada iman yang sungguh di dalam Kristus. Ya, bahwasanya melalui iman itu, Yesus menegaskan, melalui iman, kamu akan mengalami kuasa Tuhan. Melalui iman, kamu akan melihat mujizat Allah terjadi atas hidupmu dan anakmu. Ya, Yesus berusaha untuk membawa bapak ini masuk ke dalam area kepercayaan yang penuh kepada Yesus melalui iman. Ya, tapi kita harus ingat Bapak Ibu bahwa iman itu bukan alat untuk memaksa Tuhan. Kadang-kadang kita merasa bahwa aku sudah beriman, lakukan ini dong, lakukan itu dong, kan aku sudah beriman. Hati-hati Bapak Ibu, iman kita bukan untuk memaksa Tuhan, tetapi iman kita itu untuk menyambut dan mempercayai akan kuasa dan kehendak Tuhan. Jadi kalaupun Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, ya kita nggak perlu kecewa. Kita percaya semuanya ada maksud dan kehendak Tuhan di balik semuanya. Jadi kita nggak perlu kecewa. Ya, iman kita tidak harus membuat kita kecewa ketika yang kita harapkan daripada Tuhan tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pasti Tuhan punya rencana yang baik di balik itu semua. Nah, di sini kita lihat daya juang. Ya, daya juang sejati bukan dimulai dari motivasi duniawi, tapi dari iman yang percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya, jadi ketika kita memiliki daya juang, pastikan daya juang itu dihasilkan dari iman kita kepada Allah, bukan dari dunia ini,
Karena beda Bapak Ibu ya, kalau daya juang duniawi itu lebih fokusnya kepada aku, aku, ya, aku ingin menjadi kaya, aku ingin menjadi berhasil, aku ingin menjadi dikenal orang, ya, aku ingin sukses. Nah itu motivasinya duniawi. Yang lama-kelamaan itu juga bisa membuat kendor, ya patah semangat ketika hal itu tidak terjadi. Tapi kalau motivasi itu didasarkan pada iman kepada Yesus Kristus, ya maka kita akan mempercayai kuasa dan kehendak Tuhan itulah yang terjadi, yang akan mengatur, yang akan menuntun, yang akan memimpin, yang akan mengarahkan kita kepada kehendak Tuhan bagi hidup kita. Ya, jadi mari kita dasarkan iman kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus, bukan kepada motivasi-motivasi dunia ini. Nah, kita lihat selanjutnya. Saya ambil contoh Daud, ya. Daud ketika dia melawan Goliat, kita lihat perbandingan sangat jauh sekali Bapak Ibu ya, dari usia jauh, dari tinggi badan jauh, dari pengalaman jauh. Ya, tapi kita tahu akhir dari cerita ini bukan bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat hanya dengan ketapel dan ali-ali itu ya, yang lempar itu ya. Dan itu bisa cukup menjatuhkan, bahkan menewaskan Goliat dalam seketika waktu. Nah, kita lihat siapa sih Daud? Dia bukan siapa-siapa pada saat itu. Dia masih sangat muda. Ya, umurnya juga masih 17 tahun. Bapak Ibu belum punya pengalaman dalam hal berperang. Ya, tapi ada satu hal pengalaman Daud juga sebenarnya, bukan sama sekali tidak ada pengalaman. Setidak-tidaknya dia pernah membunuh beruang dan singa ya. Dia pernah menghancurkan cakar beruang, cakar singa, dia pernah lawan lah. Setidaknya ada pengalaman lah Bapak Ibu, bukan sama sekali minim. Ya, tetapi lebih daripada itu, Daud tidak berdiri atas dasar pengalamannya. Dia tidak berdiri atas dasar keyakinan diri sendiri, tapi dia berdiri atas nama Tuhan yang akan membawa kemenangan bagi dia. Ya, makanya kalau kita baca dalam 1 Samuel 17, tidak sekali-kali kita menemukan Daud berbicara tentang, oh aku bisa kalahkan kamu, oh aku bisa jatuhkan kamu. Tapi dia selalu berbicara bahwa Tuhan yang aku sembah, dia yang akan menjatuhkan kamu, dia akan membunuh kamu. Dengan Tuhan yang kuat aku akan menjatuhkan. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu bahwa Daud punya iman yang hidup. Ya, sehingga dengan keyakinan itu bahwa Tuhan pasti akan menolongnya, dan itu terjadi tepat seperti yang dia yakini. Nah, jadi tanpa iman sekali lagi motivasi bisa menjadi luntur. Dengan iman daya juang menjadi api yang padam. Jadi mari kita semua yang ada tempat ini, mari kalau mungkin saat ini iman Bapak Ibu mungkin mulai padam, ya mungkin apinya mulai redup, bangkitkan kembali. Bangunkan kembali iman Bapak Ibu di hadapan Tuhan ya. Dengan cara bagaimana? Tentu dengan cara merenungkan firman Tuhan ya. Makanya Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ya, jadi mari kita lebih banyak memberikan hati kita, memberikan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kalau kita berikan mata telinga ini untuk mendengar kabar-kabar sekarang ini Bapak Ibu, lebih banyak kekhawatiran, lebih banyak ketidakpastian ya yang sedang mengancam dunia kita saat ini. Tapi mari kita bawa hati dan pikiran kita, seluruh kehidupan kita, perasaan kita ke dalam firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan mau tunjukkan kepada kita di dalam keadaan yang seperti ini. Mari kita bangkitkan iman kita bersama-sama supaya dengan demikian daya juang kita menjadi seperti api yang tidak pernah padam. Yang kedua, kita lihat yang harus kita daya juang seperti apa yang menjadikan kita pemenang. Yang kedua adalah milikilah harapan yang teguh dalam Kristus. Dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mungkin bagi sebagian orang berkata, air ini tidak relevan dengan keadaan sekarang. Ini jauh sekali dengan keadaan sekarang berbeda. Ayat ini memang diberikan Tuhan melalui Yeremia bagi umat Israel. Pada saat itu keadaan umat Israel itu memang sedang tidak baik-baik saja. Ya, mereka sedang berada di dalam pembuangan dan mereka harus menunggu 70 tahun untuk sampai mereka bisa keluar dari pembuangan yang ada di Babelonia itu Bapak Ibu. Tetapi jauh-jauh Allah sudah memberikan firman kepada umat Israel melalui Nabi Yeremia. Yang mungkin sekarang hidupmu di pembuangan, mungkin sekarang hidup tidak punya masa depan seperti ini.
Tuhan sudah berjanji, ya, nanti ada waktunya. Itu akan melihat masa depan yang penuh dengan harapan, sebagaimana yang aku janjikan kepadamu. Nah, ini juga seharusnya menjadi harapan bagi kita semua yang hidup sampai dengan hari ini, ya. Karena janji firman Tuhan itu tidak pernah berubah, kan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau janji itu berlaku untuk Israel yang ada pada zaman dahulu, maka janji firman Tuhan yang sama juga itu berlaku untuk kita yang hidup sampai dengan hari ini. Karena itu mari kita bangkitkan pengharapan kita, ya, di dalam Kristus Yesus melalui firman-Nya sekali lagi. Kita harus punya harapan bahwa Tuhan punya rencana yang indah menjadi kekuatan untuk bangkit lagi setelah gagal. Ya, kita harus punya pemikiran bahwa Tuhan selalu punya rancangan yang indah, yang melebihi dari apa yang sanggup aku pikirkan, yang aku sanggup katakan. Rancangan Tuhan itu jauh lebih indah. Jadi kita bangkitkan harapan kita untuk mempercayai Tuhan bahwa Dia punya rancangan yang lebih baik atas kehidupan kita. Ya, nah, saya memberikan sedikit contoh seperti semut yang terus membawa makanan meski terjatuh berkali-kali. Kita juga berjuang karena kita percaya bahwa tujuan Tuhan atas hidup kita tidak pernah sia-sia. Nah, kita lihat bahwa harapan itu bukan angan-angan di dalam Tuhan, ya. Harapan itu adalah keyakinan bahwa Tuhan belum selesai dengan hidup Anda. Kadang-kala Tuhan izinkan, ya mungkin kalau dalam perusahaan, karirku kayaknya udah mentok, nggak bisa naik lagi. Kalau dulu istilahnya, itu boxnya tuh udah boxnya cuma sampai golongan ini, ya kalau saya tahu dulu ya. Kayaknya nggak bisa lagi Bapak Ibu. Ya memang secara realita mungkin seperti itu ya. Tetapi kita lihat ketika pengharapan kita naik kepada Tuhan, maka apa yang kita pikirkan saat itu tidak seperti dengan yang Tuhan rencanakan. Ya Tuhan punya banyak cara sebenarnya untuk bagaimana menolong kita ya. Mungkin bagi manusia, udahlah nggak mungkin lagi, aku udah mentok seperti ini, kayaknya karir itu udahlah. Tapi kalau Tuhan yang berencana, pasti itu bisa lebih baik daripada yang kita sanggup pikirkan. Jadi Bapak Ibu mari, ya kalau sampai hari ini kita ada, Bapak Ibu masih diberikan kesempatan untuk bekerja di perusahaan ini, ya yakinlah bahwa Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Dan Tuhan masih ingin terus membawa kita kepada perjalanan yang lebih indah lagi bersama dengan Dia. Asalkan kita membangun harapan kita untuk senantiasa berdiri teguh di dalam Kristus Yesus, ya. Jadi harapan yang percaya bukan berasal dari janji dunia, melainkan dari janji Tuhan melalui firman-Nya. Yang ketiga, hadapi rintangan dengan sikap optimis. Ya, Mazmur 34 ayat 19 dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, Bapak Ibu, ayat ini menunjukkan sebuah realita, ini yang tidak dibantah. Bahwasanya, ya, walaupun kita beriman kepada Tuhan, tetapi itu tidak membuat kita bebas dari masalah dan penderitaan. Ya, jangan sampai Bapak Ibu termakan sebuah klaim yang mengatakan bahwa sudah percaya kepada Yesus itu pasti hidupmu aman-aman saja. Tidak akan mengalami penderitaan, tidak akan mengalami masalah. Hidup dengan Yesus itu enak. Berapa banyak orang yang akhirnya menjadi kecewa dengan pernyataan seperti ini. Ketika mereka memilih untuk mengikuti Yesus, ternyata mereka menghadapi cobaan yang lebih berat daripada sebelum waktu mereka percaya kepada Yesus. Dan akhirnya mereka kecewa. Wah, katanya ikut Yesus tuh nggak ada masalah. Katanya ikut Yesus tuh enak-enak kok. Seperti ini bahkan lebih parah. Akhirnya kalau dia nggak tahan, akhirnya keluar juga Bapak Ibu ya, lock out lah kalau istilah sekarang itu kan lock out ya, baru login sebentar, udah lock out seperti itu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kita lihat, meski kita beriman kepada Tuhan, hal itu tidak membuat kita bebas dari masalah, penderitaan dan sebagainya. Di sini ada kabar baiknya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini, walaupun dikatakan kemalangan orang benar itu banyak, penderitaan orang benar itu banyak, kesulitan orang benar itu banyak, tapi di sini kita lihat ada janji Tuhan bahwa Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Wow, ini janji yang luar biasa ya. Jadi kalau kita dengan ini, wah iyalah nggak apa-apa Tuhan. Nggak apa-apa Tuhan izinkan semua kesulitan ini terjadi. Tapi percaya bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu. Nah inilah janji dan penghiburan dari Tuhan. Bahwa Tuhan akan menolong dan memberi jalan keluar kepada kita. Ya, jadi kalau saya bilang orang benar bisa jatuh miskin, bisa. Ya, orang benar bisa sakit, bisa. Ya, tetapi ingat bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan selalu bertindak menolong kehidupan orang benar itu pada waktu yang sudah Allah tentukan. Ya, orang benar itu bisa, tetapi Tuhan berjanji untuk memberi kekuatan dan jalan keluar bagi mereka.
Ya. Jadi di sini Bapak Ibu kita lihat bahwa kesulitan, tekanan kerja, bahkan kegagalan itu pun adalah bagian dari latihan daya juang. Ya, kalau kita nggak mau menghadapi semuanya ini, ya kita nggak mau menghadapi kesulitan, kita nggak mau menghadapi tekanan kerja, ya kita nggak akan pernah menghasilkan daya juang yang baik, yang berkualitas ya dalam hidup kita ya Bapak Ibu ya. Jadi sama halnya juga, tidak ada mujizat tanpa kesesakan. Kita tidak akan pernah merasakan kemenangan kalau tidak pernah alami kekalahan. Jadi, jadikanlah semuanya ini sebagai latihan dari daya juang kita. Dan kita juga ingat dalam 1 Korintus 10 ayat 13 selalu berkata, dan ini menguatkan setiap kita, ya bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, ya. Biasa, kata firman Tuhan, yang tidak pernah melebihi kekuatanmu. Sepertinya apa lagi? Ya, dan ketahuilah bahwa ketika kamu dicobai, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Nah, kadang-kala kita belum sampai pada jalan keluar yang Tuhan sediakan, kita udah menyerah di tengah jalan. Nah, ini sangat disayangkan ya. Kita percaya bahwa di balik pencobaan itu Tuhan sudah ada jalan keluar bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi bahwa daya juang bukan berarti tidak pernah jatuh, melainkan bangkit lagi dengan Tuhan. Makanya tepatlah yang dikatakan Amsal 24 ayat 16, 7 kali orang benar jatuh, namun ia akan bangkit kembali. Ya, bukan dengan kekuatannya, tapi karena kekuatan tangan Tuhan yang menopangnya dan memampukan dia untuk bangkit kembali. Yang keempat, saya memberikan contoh untuk poin yang ketiga ini, mohon maaf Bapak Ibu ya. Untuk yang poin ketiga ini saya memberikan contoh dari seorang Abraham Lincoln, ini luar biasa menurut pengalaman beliau ya. Berapa banyak kegagalan beliau alami sebelum akhirnya beliau menjadi presiden Amerika yang ke-16. Ya, kalau kita lihat daftar tahun-tahunnya, ini luar biasa. 1830 gagal bangkrut dalam usaha bisnis. 1832 gagal dalam pemilikan wakil rakyat. 1834 gagal dalam usaha dagang. 1835 istrinya sakit ingatan dan meninggal dunia. 1835 di tahun yang sama gagal lagi meraih kursi parlemen. 1843 dan 1846 gagal lagi meraih kursi kongres. 1849 gagal terpilih menjadi Menteri Pertahanan. 1856 gagal merebut kursi Senat. 1896 juga gagal sebagai calon wakil presiden. 1858 gagal lagi merebut kursi Senat. Dan tapi 1860 dia berhasil menjadi presiden Amerika yang ke-16. Coba lihat di sini, sebuah perjalanan yang tidak mudah. 30 tahun diperlukan oleh Abraham Lincoln untuk kemudian dia bisa menjadi presiden. Tapi sebelum itu kita lihat banyak kegagalan demi kegagalan yang dia harus alami sebelum akhirnya dia meraih posisi tertinggi menjadi presiden Amerika yang ke-16. Nah, ini menunjukkan sebuah daya juang yang tidak kenal menyerah, tidak pantang menyerah. Di samping itu juga memang dia ulet, ya, dan sampai sekarang walaupun orangnya sudah tiada, dia menjadi presiden yang paling dihormati sampai hari ini. Dan ada suatu perkataan dari Abraham Lincoln yang ini menjadi bagian dari prinsip hidup kita juga. Dia berkata bahwa pemberian Allah yang terbaik kepada manusia ialah Alkitab. Karena semua hal yang baik tentang juru selamat bisa diketahui dari Alkitab. Nah, ini sebuah prinsip yang luar biasa dari Abraham Lincoln, Bapak Ibu. Ya, dia gemar membaca Alkitab. Nah, kuncinya kenapa dia bisa tahan terhadap semua ujian yang datang, terhadap kegagalan demi kegagalan, karena dia mempunyai kekuatan batin yang dihasilkan dari kegemarannya membaca Alkitab. Ya, meski ia sering gagal, namun ia tetap gigih atau ulet sehingga berhasil menjadi presiden. Nah, apa yang dilakukan oleh Abraham Lincoln ini harus juga menjadi contoh bagi kita semua. Ya, seorang pemimpin, dia tetap memberikan teladan yang baik. Dia memiliki kegemaran membaca Alkitab. Karena itu mari setiap kita, Bapak Ibu karyawan yang ada, mari kita gemar membaca Alkitab ya. Kita renungkan firman Tuhan sekali lagi siang dan malam. Sempatkan di waktu kerja Bapak Ibu, ada waktu di mana Bapak Ibu bisa merenungkan ya bagian-bagian dari Alkitab dan mungkin memberikan catatan-catatan penting tentang apa yang Tuhan sedang ingin sampaikan kepada Bapak Ibu melalui firman-Nya. Karena kalau kita jarang membaca Alkitab, ketika masalah datang bertubi-tubi, ya kita akan mudah menjadi frustrasi, stres bahkan depresi, ya. Karena itu, mari kita gemar membaca Alkitab ya untuk mendapatkan kekuatan lebih dari Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan. Dan yang berikutnya,
kita tetap dalam komunitas dan kepemimpinan yang saling mendukung. Di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ya, dalam hidup ini memang diperlukan kerjasama tim. Saya percaya di tempat ini, perusahaan ini sudah memiliki budaya kerjasama yang baik, ya, untuk mencapai tujuan bersama diperlukan kerjasama tim yang solid. Karena itu, biarlah Bapak Ibu terus membangun yang baik, ya, bahkan kalau bisa juga terus mentor, ya, ada yang mementori terus supaya kita terus mendapatkan pemahaman, pembelajaran, dan juga kepemimpinan yang membakar semangat. Bagi Bapak Ibu yang Tuhan percayakan memegang posisi kepemimpinan, mari Bapak Ibu kita menjadi pemimpin yang bisa membakar semangat teman-teman kita, rekan-rekan kita, supaya kita semua memiliki daya juang ya seperti api yang tidak pernah padam. Karena pemimpin Kristen dipanggil untuk menumbuhkan daya juang timnya, bukan hanya mengatur pekerjaan. Nah, daya juang bisa padam sendiri, tapi akan menyala kuat dalam tim yang saling menajamkan satu sama lain. Ya, biarlah ini juga menjadi bagian dari komunitas rekan-rekan pekerja yang ada di tempat ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, untuk kita semua, bagaimana supaya daya juang kita menjadikan kita pemenang, yaitu tadi bertahan sampai garis akhir. Di sini dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan usaha yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, ini relate dengan apa yang Paulus katakan sebelumnya, bahwa dia telah mengakhiri pertandingannya dengan baik. Ya, dalam dunia kerja ini Bapak Ibu akan banyak medan peperangan, ya. Ya, khususnya dalam perusahaan, mungkin target yang tidak tercapai, atau mungkin perubahan sistem, ya, atau mungkin konflik dalam tim, ya, bahkan mungkin rasa lelah secara rohani juga. Ya, tetapi apapun itu, ya, itu jangan sampai membuat pertandingan Bapak Ibu kita semua berhenti di tengah jalan. Ya, dalam iman menjadi pemenang bukan berarti sukses instan, tapi tetap setia sampai akhir. Ya, mari kita tetap bertahan dalam iman kita kepada Tuhan, teruslah berlari, ya, walaupun mungkin Bapak Ibu kecepatannya makin berkurang, tetapi jangan berhenti dalam pertandingan iman kita. Tetaplah bertahan sampai Bapak Ibu sampai kepada garis akhir yang Tuhan sudah tetapkan. Karena itu, pemenang sejati bukan yang tercepat, tetapi yang setia hingga akhir bersama Kristus. Nah, hari ini Tuhan berkata kepada Bapak Ibu kita semua, jangan menyerah, bangkitlah, teruslah melangkah. Kamu bukan hanya pejuang dalam Kristus, kamu adalah lebih daripada pemenang, sebagaimana yang Roma 8 ayat 37 katakan. Akhirnya sebagai penutup bagi kita semua, sekali lagi saya ingin mereview apa yang membuat daya juang kita menjadikan kita pemenang. Yang pertama, kita harus memiliki iman yang hidup. Yang kedua, kita harus memiliki pengharapan yang teguh dalam Kristus. Yang ketiga, hadapi rintangan dengan sikap optimis. Yang keempat, tetap dalam komunitas dan kepemimpinan yang saling mendukung. Dan yang kelima, bertahan sampai garis akhir. Ya, inilah yang saya bisa sampaikan. Terus berjuang, karena Tuhan Yesus menyertai kita sampai dengan akhir hidup kita. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta Samuel untuk firman yang disampaikan kepada kita hari ini. Dan hampir speechless. Karena daging semua, kalau bahasa sekarang ya, daging semua. Rasanya itu ya yang dibutuhkan kita saat ini. Kekuatan itu yang memang kita butuhkan. Terlepas dari tugas kita sebagai profesional di Telkom Group. Setiap kita juga punya kehidupan personal yang memang butuh kekuatan itu. Dan hari ini Tuhan mengingatkan bahwa bukan motivasi. Kalau motivasi bisa up and down, tapi iman. Gitu. Dan imannya sampai kapan? Sampai akhir. Sampai kita yang menghadap Tuhan dulu atau Tuhan yang datang duluan gitu. Ya. Jadi sampai saat itu tiba, iya kan dulu-duluan siapa yang duluan gitu.
Tapi sampai itu, tolak ukurnya bukan apa yang ditentukan oleh manusia, bukan apa yang ditentukan oleh apa yang bisa dunia berikan sama kita, tapi waktu Tuhan. Dengan itu, rasanya kita akan punya kekuatan yang baru, dan yang paling pasti yang tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel adalah sebagai anak-anak Tuhan, kalau Tuhan suka bikin analogi tuh pohon ya, iya pohon kalau udah akarnya udah nggak di bawah tuh tumbang, harus connected. Jadi kita tetap harus punya akar yang kuat kepada pencipta kita. Cuman dengan itu kalau kita mampu akhirnya menghadapi banyak hal yang terjadi, karena di luar itu kita tidak akan punya kekuatan, bahkan jangankan berjuang, bahkan untuk bangun pagi aja rasanya kayaknya nggak akan punya semangat. Terima kasih, Tuhan akan tambahkan lagi berkat-berkat untuk Bapak Pendeta melalui pelayanannya, dan kita semuanya yang sangat dicintai Tuhan, yang kembali diingatkan bahwa kita punya Tuhan, dengan Tuhanlah kita bisa menghadapi semua hal dalam kehidupan ini. Dan sebagai respon kita, gitu ya, yang paling kelihatan gitu bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita memberikan syukur kita mengucapkan syukur kita memberikan yang terbaik, bukan untuk memberikan kepada Tuhan, tapi memberikan untuk pekerjaan-pekerjaan demi kemuliaan nama Tuhan. Kita mau kumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi lagu beri syukur. Bapak Ibu yang berada di online, kami juga ajak untuk bernyanyi dan memberikan persembahan pada link Grace yang ada di layar. Mari kita bernyanyi bersama-sama, beri syukur. Susah ataupun senang kondisinya, mari kita berjuang untuk bersyukur kepada Tuhan dalam setiap hal. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Kita biarkan musik mengalut, instrumen saja. Kembali kita angkat pujian, kita sampaikan beri syukur susah ataupun senang, mari beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Kita sampaikan lagi beri syukur kepada Tuhan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Terima kasih. Sebelum kita berdoa syafaat, nanti kami menyerahkan waktu juga kepada pengurus untuk menyampaikan pengumuman. Dan kepada pengurus kami persilahkan. Terima kasih, Kak Riris. Oh ya, tolong bisa bentar ya, saya siap. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel Delima untuk firman-Nya yang sangat menguatkan. Ini cocok banget ya dengan apalah saya bilang ya, semboyan gitu ya, atau suatu tekad dari kami di Telkom Group bisa gitu ya, yang disampaikan oleh BOE kami yang baru, Board of Executive Telkom Group yang baru ya. Nah, tapi kalau kita maknai dalam kekristenan, itu kita ambil dari Filipi 4 ayat 13, I can do all things through Christ. Walaupun isi dari bisa ini sebenarnya akronim ya, bravery, integrity, service excellence, dan agility. Ini cocok banget dengan nilai-nilai Alkitabiah yang kita pelajari selama ini. Berikutnya, kami mengingatkan lagi bahwa setiap Jumat
seperti ini, jika tidak ada hari libur, maksudnya ya, ataupun tidak ada acara khusus, kita akan adakan ibadah Binroh Kristiani Telkom Group. Ini namanya ibadah Binroh Kristiani Telkom Group ya, rekan-rekan. Jadi disiarkan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia gitu. Kalau ada yang dari luar negeri juga. Dan ini hostnya bergantian. Bisa dari bisa dari anak perusahaan, bisa juga dari regional. Nah, untuk minggu depan itu tanggal 8 Agustus dari Telkomsel ya, HQ, headquarter, minggu depannya lagi tanggal 15 itu dari Telin, tanggal 22 Agustus itu dari Sumatera, Medan ya, kemudian tanggal 29-nya dari Jakarta kembali ya. Kita coba atur waktunya sehingga semua regional, semua area di seluruh Indonesia ini yang mana di cover oleh Telkom Group ya bisa mengikuti dan juga bisa mengadakan acara ini. Untuk rekan-rekan pengurus yang belum atau sedang tidak ada ibadah lokalnya, itu mohon arahkan rekan-rekan Kristianinya untuk mengikuti ibadah-ibadah ini, karena kan kita adakan secara hybrid. Ini juga terbuka bagi Purna Bakti maupun bagi outsource, bukan hanya karyawan organik. Berikutnya tentang menara doa. Nah, ini tidak bosan-bosannya kami mengingatkan, kita sekarang ada yang disebut menara doa ya, teman-teman, rekan-rekan. Jadi ini terbuka untuk seluruh rekan-rekan di Telkom Group, tidak memandang perusahaan, ya, tidak memandang band, posisi, semua kita bersatu hati, merendahkan hati di hadapan Tuhan kita yang kita layani, berdoa bagi Telkom Group dan program-program BOE-nya, bangsa dan negara dan gereja, ya, karena tantangan zaman sekarang, tadi kata Pak Pendeta, memang sangat tidak mudah, ya. Banyak yang ya di PHK, banyak yang mungkin tergoncang dengan isu-isu keamanan, politik, dan sebagainya. Mari kita bersatu hati, kita percaya bahwa Tuhanlah tempat atau kekuatan kita ya. Nah, ada tips nih teman-teman. Saya tahu mungkin sibuk semua ya, tapi ini cuma sebentar kok, dimulainya pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, berarti jam 18.30 WITA ataupun jam 19.30 di WIT. Kalimantan berarti jam 18.30 ya, mestinya sudah di rumah dong gitu ya, atau kalaupun itu di perjalanan lah ya paling tidak. Nah, mari kita sediakan waktu Selasa dan Kamis saja. Kalau nggak bisa, pilih salah satu hari di mana teman-teman melakukan komitmen ya. Dan kalau nggak bisa dua-duanya, boleh ikutin secara pasif aja pada saat di perjalanan. Misalnya pakai apa itu namanya, headphone dan sebagainya gitu ya. Yang penting kita mengaminkan ya kan, kita bersatu hati secara online bersama rekan-rekan. Nah, teman-teman yang di TLT, di Telkom Hub bisa ikut secara fisik di TLT lantai 7 ya, itu sekretariat Binro kita. Telkomers baca Alkitab. Nah, tadi udah disinggung ya oleh Bapak Pendeta Samuel, kita harus sediakan waktu untuk firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu adalah makanan yang akan membangun roh kita. Benar ya? Mari kita membangun sikap hati yang senantiasa lapar dan haus akan firman Tuhan, berlatih untuk disiplin rohani ya, sekalipun kedisiplinan atau konsistensi itu tidak mudah. Tidak mudah memang ya, harus baca dari jadwal. Oh, kok kelihatannya seperti agamawi gitu ya. Nah, enggak ya, karena yang kita bangun ini roh kita. Mana yang kita beri makan paling banyak, itulah yang akan menentukan kehidupan kita. Kalau kita tidak sediakan waktu bagi roh kita, ya kedagingan kita yang menguasai kita ya. Dan kita akan mengalami ya kehancuran. Dan ini juga kesempatan bagi kita mengandalkan Roh Kudus, teman-teman, untuk mengalahkan kedagingan kita ya. Teman-teman atau saya lah gitu yang mungkin kadang-kadang susah bangun pagi, terpaksa bangun pagi gitu ya, supaya bisa menyediakan waktu membaca firman Tuhan. Nah, khusus untuk para group leader, ini kita
adakan gathering nanti tanggal 15 Agustus minggu depan jam 19 sampai jam 20.30 malam. Nanti di situ kita saling curhat ya. Sekaligus ada beberapa pengarahan dari kami. Ini contoh teman-teman, meskipun yang bukan anggota TBA boleh ikut membaca. Sekarang kita ada di kitab Daniel. Hosea ya. Sekarang kita sudah ada di kitab Hosea. Oke, demikian pengumuman dari kami. Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada Kariris. Yap, terima kasih banyak dari pengurus Binroh, Bang Jove, untuk informasinya. Selanjutnya, ini saya masih duduk karena kita mau ada doa syafaat, betul ya? Baik yang ada di ruangan ini, ada secara online. Kalau ada yang mau didoakan, kami persilahkan untuk kita berdoa. Kita doakan sama-sama secara syafaat. Mungkin ada yang mau didoakan spesifik. Boleh kami persilahkan? Mungkin ada yang sakit, atau ada yang nah, nanti Mbak Syafatnya pasti tahu lah, dapat transferan dari hati ke hati. Ya, kalau tidak ada, kami persilahkan kepada Mas Amping untuk berdoa syafaat. Kami persilahkan. Tes, suara saya kedengaran? Ya, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Engkau yang sudah memberkati kami dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan, setiap penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami, baik itu berkat rohani, sukacita, damai sejahtera, berkat dalam keluarga, berkat dalam aktivitas sehari-hari, dan juga berkat dalam pekerjaan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kiranya Tuhan mengajar kami untuk terus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Dengan demikian Tuhan akan memberikan berkat-berkat buat kami, sehingga kami tidak khawatir akan hari-hari yang kami lalui, karena ada tuntunan Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang ada di dalam karyawan Telkom dan anak-anak perusahaan. Kiranya Tuhan terus hadir membawa damai sejahtera dalam setiap keluarga. Berikan hikmat kepada setiap kepala rumah tangga untuk menjadi imam yang terbaik di rumah, menjadi pendidik buat anak-anak dan pelindung dalam keluarga. Dan kiranya Tuhan terus mempersatukan setiap anggota keluarga dalam kasih. Dan kami rindu Tuhan, setiap keluarga di Telkom ini boleh hidup rukun dan damai. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang Engkau sudah karuniakan kepada kami. Mereka adalah milik pusaka Tuhan yang Tuhan karuniakan. Dan kiranya Tuhan terus memberkati mereka dalam pertumbuhan fisik, pertumbuhan rohani. Sejak dari kecil mereka sudah mengenal Tuhan secara pribadi. Dan kami rindu Tuhan, mereka boleh terus semangat dalam belajar, meraih cita-cita mereka. Dan juga kiranya Tuhan terus memberikan semangat untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kami masing-masing ya Tuhan. Sebagai karyawan di kantor, kiranya Tuhan terus pakai kami Tuhan untuk terus menjadi berkat buat perusahaan kami. Kami berdoa buat setiap karyawan Telkom yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Mungkin kami tidak bisa menyebutkan nama mereka satu persatu, tapi Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan Yesus yang adalah tabib semawi kami, kiranya menjamah dan memulihkan karyawan yang sedang dalam keadaan kelemahan tubuh. Karena kami percaya Engkau sudah memikul kelemahan kami dan menanggung penyakit kami dengan mati di kayu salib. Kiranya Tuhan menyatakan mukjizat kesembuhan buat setiap orang yang percaya kepadamu. Kami berdoa juga ya Tuhan, buat para pensiunan Telkom dalam masa lanjut usia mereka. Kiranya Tuhan terus memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka iman yang kuat, dan kiranya hari-hari yang mereka lalui adalah hari-hari yang berharga, karena mereka menjalani bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan.
Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa juga buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Samuel Delima, yang Tuhan sudah pakai sebagai pelayan firman pada siang hari ini. Terus pakai hamba-Mu Tuhan, berikan kesehatan panjang umur, berikan kebahagiaan bersama dengan keluarga, dan kiranya hamba-Mu terus boleh menjadi berkat, baik itu di GBI El Shaddai maupun di pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan. Kami berdoa Tuhan buat pengurus Binroh, baik itu dari pusat, pengurus Binroh, anak-anak perusahaan regional. Kiranya Tuhan terus pakai mereka, sehingga boleh menjadi berkat dalam menjalankan setiap program yang ditetapkan. Berkati setiap program ibadah rutin setiap minggunya, dan juga program Menara Doa setiap Selasa dan Kamis, Telkom Baca Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan memakai program-program ini untuk menguatkan iman setiap anak-anak Tuhan di Telkom Group. Kami berdoa Tuhan buat perusahaan kami tercinta PT Telkom, kiranya Tuhan juga memberkati agar terus eksis, terus sustain, dan growth ke depan. Dan boleh menjadi berkat, menjadi terang buat banyak orang, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Dan karena kami tahu ada Tuhan bersama kami di perusahaan ini. Berkati jajaran pimpinan di perusahaan kami, baik itu jajaran komisaris, jajaran direksi, vice president, band 1, band 2, dan band 3. Baik itu di Telkom Holding maupun di anak-anak perusahaan. Berikan hati takut akan Tuhan. Berikan hikmat akal budi, sehingga kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang benar di hadapan Tuhan, membawa kebaikan buat perusahaan kami dan buat bangsa kami Indonesia. Berkati setiap karyawan Telkom Indonesia, terutama anak-anak Tuhan, Kristen, boleh terus bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, walaupun saat ini ada masalah ekonomi yang dihadapi, baik itu kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Gibran, Kabinet Merah Putih, aparat keamanan, boleh menjalankan tugas pemerintahan dengan baik dan boleh membawa berkat buat bangsa dan negara kami, menjadi negara yang aman dan damai, dan menjadi membawa rakyat Indonesia hidup makmur dan sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka dalam kehidupan sehari-hari, dan terus Tuhan memakai mereka dengan talenta yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa ucapan syukur kami, doa syafaat kami. Dengar seru doa kami ya Bapa, karena kami berseru di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak Mas Amping sudah berdoa syafaat untuk kita semua. Acara ibadah Presiden Telkom hampir selesai. Nanti kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Samuel untuk menutup ibadah kita dengan doa terakhir. Tapi sebelum itu bersama-sama kita mau bernyanyi kembali, saksikan kita bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Hanya di dalam Yesus kekuatan kita yang akan memampukan kita menjadi pemenang di dalam Tuhan tentunya. Memiliki daya juang dan menjadi Tuhan tempatkan kita. Mari bersama-sama yang ada di sekali Yesus, tetap Yesus. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dan kesempatan Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktuku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk menerima berkat Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu boleh mengangkat tangan dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di tempat di mana Tuhan menempatkan engkau saat ini. Diberkatilah hasil usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah bakumu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Anak-anakmu akan senantiasa sehat dan kuat seperti tunas pohon zaitun. Tuhan senantiasa melimpahi engkau dengan berkat-berkat dari surga dan juga dengan kebahagiaan manusia. Dan kiranya engkau dan saya akan hidup dan berumur panjang untuk melihat anak-anak dari anak-anakmu. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput kita, dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia di dalam awan-awan kemuliaan-Nya. Yang percaya dan berkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. 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 Terima kasih banyak Bapak Pendeta Samuel sekali lagi. Ibadah kita sudah berakhir Bapak Ibu, tapi perjuangan kita belum. Justru setelah keluar dari ruangan ini, dari ibadah Zoom ini, kita buktikan lagi bahwa kita adalah pribadi-pribadi pemenang. Terima kasih banyak, kami dari Telkom Regional 4 mengucapkan terima kasih buat kesempatannya sudah menjadi host pada ibadah Telkom Group pada hari ini. Tuhan memberkati dan shalom. Kami boleh kita bersama yang ada di kanan kiri kita sebagai rasa sukacita kita. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Ya.